lagi ke video kali ini. Di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan pembahasan beberapa latihan soal terkait dengan chapter yang ke-10, yaitu berkaitan dengan viabilitas. Jadi ada beberapa soal yang akan kita bahas dan kita kerjakan bersama-sama di video kali ini, di pertemuan kali ini. Nah, soal pertama kita bahas itu adalah soal 2. Ini soal 2 itu berkaitan dengan pendapatan garansi, ya, berkaitan dengan biaya garansi. Di soal nomor 2 ini, PT Sony memiliki saldo-saldo rekening yang berkaitan dengan garansi. Ya, jadi kita jual barang, kita kasih garansi. Nah, informasi terkait dengan terkait dengan informasi berkaitan dengan garansi tersebut adalah kita di pembukuan kita tercatat kita punya hutang garansi sebesar 38 juta. Kemudian total penjualan di periode berjalan itu ada 1M410 juta. Sedangkan biaya garansinya itu belum tercatat sama kita, sama dengan 0. Menurut pengalaman tahun-tahun sebelumnya, biaya garansi rata-rata itu 8% dari total penjualan. Jadi kalau tahun berjalan, berarti kalau kita ikutin tahun tren di periode sebelumnya itu 8% dari penjualan. Berarti di tahun ini itu 8% dari penjualan tahun berjalan, yaitu 1M410 juta. Nah, itulah biaya garansi di tahun berjalan. Pada periode ini, perusahaan sudah mengeluarkan kas sebesar 117.900.000 untuk membayar klaim garansi kepada pelanggan. Jadi pelanggan melakukan klaim atas garansi, kita mengeluarkan kas, mengeluarkan kas sebesar 117.900.000. Yang diminta di soal ini, catatlah biaya garansi periode ini dan kas yang dibayarkan kepada pelanggan dalam jurnal umum. Yang pertama diminta untuk catat biaya garansi. Nah, biaya garansi sudah kita ketahui kan, 8% dari tren sebelumnya itu 8% dari total penjualan. Berarti biaya garansi tahun berjalan 8% kali 1M410 juta. Ya. Nah, bagaimana pencatatannya? Ya, kita akui adanya biaya garansi. Karena belum ada klaim dari pelanggan, ya kita tampung dulu ke yang namanya hutang, yaitu hutang garansi. Nanti kalau sudah ada klaim baru kita tidak perlu akui biaya garansi lagi, tetapi kita hapus hutang garansi kita. Nah, kas yang dibayarkan kepada pelanggan terkait dengan 117.900.000 ini adalah, ya, kita keluarkan kas di kredit, debitnya kita pakai hutang garansi yang sudah kita tampung, yang sudah tercatat sebelumnya. Ya, biaya garansi yang sudah kita cadangkan, kita catat sebelumnya ke hutang garansi. Yang D, hitunglah saldo akhir rekening hutang garansi periode ini. Jadi saldo awalnya berapa, yang kita akui di periode berjalan berapa, dan sudah terklaim berapa. Nah, itulah sisa akhir dari saldo hutang garansi tersebut. Jadi di sini kita tahu hutang garansi kita itu ada 38 juta, penjualan 1M410 juta, biaya garansi tercatat 0. Biaya garansi tahun berjalan kita ikutin tren sebelumnya, estimasi dari periode sebelumnya, yaitu sebesar 8% dari penjualan. Jadi 8% kalikan dengan 1M410 juta. Dapatlah biaya garansi tahun berjalan itu 112.800.000. Kita catat ke jurnal, cadangkan akui adanya beban garansi, kita cadangkan dulu karena belum diklaim, belum kita bayarkan, ya kita tampung dulu ke hutang garansi. Nilainya berapa? Ya, nilainya tadi kita hitung 112.800.000. Jadi beban garansi debit, kreditnya hutang garansi, ya. Gitu. Nah, kas yang dibayarkan kepada pelanggan atas klaim garansinya, yang tadi kita bayarkan itu 117.900.000. Jadi ada kas yang kita bayarkan, kas berkurang di sebelah kredit, debitnya kita nggak perlu akui beban garansi lagi karena udah kita cadangkan.
kita cadangkan kemana? Hutang garansi. Jadi kalau ada pembayaran atas klaim garansi pelanggan, ya kita hapus hutang kita. Hutang garansi kita berkurang. Di sebelah debit senilai 117.900.000. Gitu. Nah, selesai untuk yang poin A. Yang poin B ditanya saldo akhir garansinya, hutang garansinya pada periode berjalan. Saldo awal 38 juta tercatat di sini 38 juta. Kemudian hutang garansi yang kita akui di periode berjalan yaitu 112.800.000. Nah, kemudian ada klaim garansi yang sudah kita bayarkan, sudah kita selesaikan kewajiban kita kepada pelanggan, yaitu sudah kita bayarkan senilai 117.900.000. Jadi utang garansi di akhir periode ya saldo awal ditambahkan dengan biaya garansi yang kita akui di periode berjalan dan dikurangi dengan garansi yang sudah kita bayar. Dapat saldo akhir di akhir periode terkait dengan utang garansi yaitu sebesar 32.900.000. Gitu. Jadi selesai untuk soal nomor 2, yaitu berkaitan dengan hutang garansi. Ya, ini pencatatannya kurang lebih sama dengan pendapatan diterima di muka sih. Cuma yang itu pendapatan, ya ini yaitu berkaitan dengan beban. Gitu. Oke, selesai untuk nomor 2, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya di soal yang ke soal nomor 10. Nah, ini soal nomor 10 berkaitan dengan mortgage payable atau hutang hipotek. Jadi suatu perusahaan menerbitkan suatu hutang hipotek ya, suatu surat hipotek senilai $800.000 dengan tingkat bunga 10% dan jangka waktunya 10 tahun pada tanggal 31 Desember 2016. Nah, ini keperluannya untuk apa? Untuk ekspansi ya, untuk ekspansi atas program untuk suatu program ekspansi untuk suatu program ekspansi perusahaan tersebut. Nah, terkait dengan pembayarannya, si perusahaan akan membayarkan sejumlah uang senilai $119.224. Itu semuanya terkait dengan beban bunga, kemudian angsuran, dan juga termasuk juga pajak dan asuransinya. Itu pokoknya intinya semua tiap bulannya, tiap tahunnya si perusahaan akan membayarkan angsuran sebesar $119.224. Pembayarannya itu dilakukan setiap akhir tahun, yaitu di tanggal 31 Desember. Yang diminta di sini yang poin A, diminta untuk mencatat, buatlah jurnal pencatatan terkait dengan pembayaran angsuran selama 4 tahun pertama. Ya, jadi bagaimana proses pencatatannya, pembukuannya terkait dengan angsuran hutang hipotek tersebut selama 4 tahun pertama. Kemudian yang kedua, yang B itu bukan buat jurnalnya, yang poin A. Yang poin A itu diminta untuk melakukan perhitungan. Ya, jadi disiapkan tabel angsuran terkait dengan pembayaran pembayaran hipotek selama 4 tahun pertama. Jadi yang poin A itu diminta untuk buat tabel angsurannya. Yang kedua, yang poin B baru diminta untuk buat jurnal pencatatannya pada saat peminjaman, penerbitan hutang hipotek tersebut, surat hipotek tersebut, dan juga untuk pembayaran angsuran pertama. Bagaimana jurnal pencatatannya? Itu poin B. Poin C diminta untuk ditanya terkait dengan hutang hipotek tersebut. Bagaimana pelaporan atas hutang hipotek tersebut di laporan posisi keuangan pada laporan 31 Desember 2017. Jadi di 2 tahun ya, di 2 tahun pertama. Jadi bagaimana pelaporannya, apakah liability, catatan, kewajiban jangka panjang. Nah, untuk pelaporannya itu tergantung ya, kalau angsuran yang terkait dengan tahun berikutnya yang
sisanya itu masuk ke long term liabilities. Nah, kita coba kerjakan dulu terkait dengan soal nomor 10 ini. Nah, soal nomor 10 ini yang pertama diminta untuk bikin angsurannya ya, perhitungan angsuran selama 4 tahun pertama ya. Kita bikin tabel angsurannya. Jadi ini periode pertama pada saat penerbitan surat hipotek tersebut, utang hipoteknya muncul. Nah, ini 800.000 diterbitkan di 31 Desember 2016. Kemudian pembayaran pertama di 31 Desember 2017 di tahun berikutnya. Pembayarannya tadi udah dibilang ya, udah disebutkan, udah disampaikan, yaitu sebesar 119.224. Nah, dari 119.224 tidak semuanya kita akui mengurangi hutang hipoteknya 800.000 ini atau diakui sebagai beban bunga. Tetapi beban bunganya itu kita perlu hitung, yaitu sesuai dengan soalnya informasinya itu 8%. Ya, 8% dari sisa angsuran. Yaitu angsuran pertama ini berarti masih penuh ya, yaitu 800.000. Nilainya itu masih penuh. 800.000 kalikan dengan 8%. Dapat 64.000. Nah, 64.000 ini dilakukan pembayaran angsuran 119.224. Beban bunga yang diakui 64.000. Berarti sisanya, selisihnya antara 119.224 kurangi dengan 64.000, yaitu dapat 55.224. Nilai tersebut itu bersifat mengurangi nilai angsuran yang tercatat ya, yang tercatat nilai angsuran atau nilai hutang hipotek yang tercatat sebelumnya, yaitu 800.000 kurangi dengan faktor pengurangnya 255.224, berarti hutang hipoteknya itu berkurang menjadi 744.776 gitu. Nah, lanjut tahun berikutnya di 31 Desember 2018. Kas pembayarannya angsurannya itu tetap sama ya, yaitu 119.224. Beban bunga yang diakui itu 8% dari sisa angsurannya, yaitu 8% kalikan dengan 744.766, dapat 59.582. Sisi dengan pembayarannya 119.224 dapat senilai 59.642. Nah, 5942 selisih antara pembayaran angsuran dan juga beban bunga yang diakui itu bersifat mengurangi hutang hipotek yang tercatat. Jadi yang 744776 kurangi dengan 59642 dapat 68134. Itu pokoknya selanjutnya lanjut terus sampai dengan 10 tahun berikutnya. Gitu. Nah, tahun ketiga ya tetap sama angsurannya. Bunganya tinggal kita kalikan 8% kalikan dengan sisa hutang hipotek 685.131 dapat 54811. Selisih dengan angsuran yang bersifat mengubah nilai tersebut 64413 mengurangi nilai dari hutang hipotek yang tercatat, sisa 620721. Kemudian tahun keempat angsurannya tetap sama, bunganya tinggal kalikan 8% kali sisa angsuran sisa hutang hipotek, yaitu 620721 849.658. Nah, faktor pengurangnya selisih dari pembayaran dengan beban bunga yang diakui dapat 69.566. Nah, nilai tersebut mengurangi hutang hipotek yang tercatat. Gitu. Jadi sisa hutang hipoteknya sampai dengan tahun keempat itu ada 551.154. Seterusnya sampai 10 tahun berikutnya. Ya, di sini. Perhitungannya sama. Ini tinggal dikalikan aja 8% kalikan sisa hutang hipoteknya. Nah, ini lanjut terus sampai dengan tahun ke-10 hutang hipotek yaitu sama dengan 0. Jadi di sini angsurannya tetap sama, beban bunganya semakin kecil karena hutang hipotek semakin faktor pengalinya yaitu hutang hipoteknya juga semakin berkurang. Gitu. Nah, faktor pengurang hutang hipotek menjadi semakin tinggi karena beban bunga tercatat
semakin kecil gitu. Nah, hutang hipotek pertumbuhan tercatat 110 akan 387 kurangi dengan faktor pengurangan angsuran tahun terakhir tahun 2006 yaitu 110 sama dengan hipotek yang tercatat di akhir jatuh tempo yaitu di tahun ke-10 tahun 2006. Hutang hipotek sama dengan tidak ada nilai lagi 0, sudah lunas hutang hipoteknya. Nah, kurang lebih seperti ini terkait dengan tabel perhitungannya ya, perhitungan hutang hipotek. Yang diminta 4 tahun ya kita buat sampai tahun ke-4 saja, yang saya kasih warna merah sekarang 2, 3, 4. Nah, kurang lebih seperti ini ya terkait dengan perhitungan hipoteknya ya. Lanjut yang B. Yang B ini diminta buat jurnal pencatatannya. Jurnal pencatatan yang pertama ya kita catat jurnal peminjaman dananya ya, penerbitan hutang hipoteknya yaitu senilai 800.000. Debitkan kas karena kita terima kas, kita terima tunai, kreditnya kita catat hutang yaitu hutang hipotek atau mortgage payable. Kemudian pembayaran di tahun pertama yaitu di tanggal 31 Desember 2017 dibayarkan. Nah, di sini kita catat ada kas berkurang senilai yang kita angsurkan yaitu 119.224. Kemudian ada beban bunga yang kita akui sesuai dengan perhitungan kita di atas tadi itu 64.000 beban bunganya. Selisihnya kita kurangi hutang hipotek kita di sebelah debit mortgage payable, di sebelah debit 55.224. Jadi yang dari 800.000 kurangi dengan 55.224 tercatat hutang hipotek tersisa menjadi 744.776. Nah, ini poin B. Nah, kemudian untuk pengakauan pembayaran tahun berikutnya juga sama ya, cuma ya beban bunganya yang berbeda dan juga hutang hipotek yang berkurang juga berbeda. Kas yang dikeluarkan di sebelah kredit tetap sama yaitu 119.224 dolar gitu. Nah, lanjut ke poin C. Nah, poin C yang ditanyakan itu bagaimana penyajian hutang hipoteknya pada laporan posisi keuangan. Nah, penyajian hutang hipotek pada laporan posisi keuangan dipisah menjadi dua bagian, yaitu bagian current liability dan juga non current liability. Current liability itu terkait dengan porsi hutang hipotek di angsuran pertama, di angsuran terakhir, maksudnya di angsuran 1 tahun sebelumnya. Pokoknya intinya maksudnya itu angsuran terakhir di berikutnya, bukan angsuran terakhir sih, angsuran di berikutnya ya, nilai hutang hipotek yang berkurang di angsuran berikutnya. Di tahun 2017 kan di sini nih 774 yang tercatat. Nah, 774 di sini tercatat. Nah, di tahun 2018 berarti tercatat di tahun 2017 harusnya tercatat hutang hipotek 744.776. Ini kan hutang hipotek yang jumlah hutang hipotek yang tersisa gitu. Nah, dari 774 776 di tahun berikutnya kan ada kita angsur yaitu senilai berapa? 59.642. Nah, ini diangsurnya tahun kapan? Di tahun depan, tahun 2018. Jadi masa manfaat umur jatuh tempo dari 59.642 ini tidak lebih dari 1 tahun, itu hanya 1 tahun. Tahun berikutnya udah kita lunasin. Jadi angsuran tahun berikutnya tahun 2018 yaitu 59.642 kita catat ke current liability karena masa jatuh temponya itu tidak lebih dari 1 tahun. Selisihnya yaitu ini, selisihnya 685.134. Dapat dari mana? 774 kurangi dengan angsuran tahun berikutnya 59.642 dapat 685.134. Nah, ini kan angsurannya itu bukan di tahun 2018 tetapi di tahun 2019 ke atas ya, ke atas gitu. Nah,
otomatis ini jatuh temponya itu lebih dari 2 tahun. Jadi tidak bisa kita masukin ke current liability, masuk ke non current liabilities gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini kita catat current liability kita itu 55 ya kalau tidak salah. 59642. Dapat dari mana? Didapat dari 774 kali 8%, selisihkan dengan angsuran hutang kita, angsuran hutang hipotek kita, yaitu 119.224, atau angsuran setiap tahun, angsuran hipotek setiap tahun 119.224 kurangi dengan beban bunga tercatat di tahun 2018, yaitu 8% kalikan dengan sisa hutang hipotek 744776, dapat 59642. Nah, kemudian sisanya dari 747776 kurangi 59642, selisihnya itu kita akui ke non current liability, catat ke hutang hipotek, tapi diklasifikasi liabilitas jangka panjang 685134. Hitungannya bagaimana? Hitungannya itu didapat dari 744.776. Ini bukan 774 ya, ini 744. Nanti kalian perbaiki aja. Jadi video yang tadi saya sampaikan 774 itu benar 744 ya. Jadi 744 776 kurangi dengan hutang hipotek yang akan jatuh tempo di tahun 2017, di tahun 2018, yaitu 744 kurangi dengan 596 dapat 68513. Kita klasifikasikan ke liability atau liabilitas jangka panjang. Ini perhitungannya 800 kurangi dengan 55224 dapat 744776. Nah, ini kuranginya di sini dapat 68513 gitu. Kurang lebih seperti ini terkait dengan penyajian hutang hipotek pada laporan posisi keuangan. Jadi dipisahkan ya antara current liability dan non current liabilities-nya. Yang current liabilities itu terkait dengan angsuran hutang hipotek yang tidak lewat dari 1 tahun, tidak lebih dari 1 tahun. Gitu. Yang jatuh temponya itu tidak lebih dari 1 tahun. Sedangkan yang jatuh temponya masih lama, yang bukan di tahun berikutnya atau yang lebih dari 1 tahun, kita klasifikasikan ke non current liability atau kewajiban jangka panjang gitu. Nah, ini terkait dengan contoh soal pembahasan latihan soal terkait dengan mortgage payable atau hutang hipotek. Selesai untuk soal nomor 10. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 9. Nah, soal 9 ini berkaitan dengan hutang obligasi. Jadi pada 1 Januari 2017 perusahaan menerbitkan suatu surat hutang yaitu surat obligasi dengan nilai nominal $4 juta dan dengan bunga 10% dan jangka waktunya itu 10 tahun. Jadi perusahaan menerbitkan suatu obligasi surat hutang dengan nilai nominal 4 juta, bunga 10% dan jangka waktu 10 tahun. Pada nilai saat itu senilai $4.536.807. Jadi obligasi yang nilainya 4 juta diterbitkan dengan harga $4.536.807. Nah, pada obligasi ini diketahui bahwa tingkat suku bunga pasar
yang berlaku efektif, tingkat suku bunga pasar efektif yaitu senilai 8% atas obligasi tersebut. Perusahaan menggunakan metode bunga efektif untuk mengamortisasi baik premium maupun diskonto obligasi tersebut. Jadi apakah dia diskonto atau premium diskonto obligasi atau premium obligasi, amortisasinya itu menggunakan metode bunga efektif itu. Nah, pembayaran bunga atas obligasi tersebut juga dilakukan setiap 1 tahun 1 kali. Yang bayarnya itu per tahun, bukan per semester. Jadi setiap 1 tahun 1 kali pembayaran, yaitu di tanggal 1 Januari. Nah, semua desimal dibuatkan ke dolar terdekat. Yang diminta, yang A, buatlah jurnal untuk mencatat terkait dengan transaksi sebagai berikut. Yang pertama, pada saat penerbitan obligasi, bagaimana proses pencatatan, jurnal pencatatannya. Kemudian yang kedua, siapkan tabel amortisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, yaitu dua kali periode pembayaran atas bunga obligasinya. Itu. Kemudian yang kedua siapkan tabel amortisasi per 2 tahun. Kemudian yang ketiga, buatlah jurnal pencatatan untuk mengakrualkan bunga obligasi dan amortisasi atas obligasi tersebut. Yang keempat, buatlah jurnal pencatatan untuk mencatat pembayaran atas bunga obligasi tersebut pada tanggal 1 Januari 2018. Jadi Desember kan kita adjust nih, tanggal 1 Januarinya kita bayarkan di situ. Bagaimana proses pencatatannya? Kemudian yang kelima, ini sama dengan yang poin ketiga, cuma tahunnya itu berbeda. Tadi tahun pertama, ini tahun kedua. Diminta untuk mencatat bunga dan juga amortisasi atas diskonto ataupun premium obligasinya. Yang B diminta itu untuk untuk menunjukkan bagaimana utang obligasi ini dilaporkan pada laporan posisi keuangan di 31 Desember 2018. Nah, dilaporkan di mana? Di current asset. Bagaimana pelaporannya? Itu. Ini diminta untuk menunjukkan bagaimana penyajiannya. Yang C, nah, diminta untuk menjawab jawaban C untuk poin C ini secara narasi. Ini dijelaskan berdasarkan kalimat, bukan berdasarkan angka-angka. Ini dijelaskan secara narasi. Nah, yang pertama itu, berapa jumlah beban bunga yang tercatat yang dilaporkan pada tahun 2018. Yang B, apakah beban bunga obligasi yang dilaporkan pada tahun 2018 akan sama, lebih besar, atau lebih rendah dibandingkan yang dilaporkan pada metode garis lurus. Jadi kan kita mengamortisasi obligasi diskonto maupun premium itu pada metode bunga efektif ya. Nah, apakah akan sama nilainya atau lebih besar ataupun kecil apabila dibandingkan dengan pelaporan menggunakan metode garis lurus untuk amortisasi gitu. Ya, kita bandingkan antara metode bunga efektif dan juga metode garis lurus gitu. Kita lanjut ke pembahasannya. Nah, soal 9 ini sudah dijelaskan yang bunga obligasinya 4 juta, bunga 10%, tingkat suku bunga pasar 8% dengan jangka waktu 10 tahunnya untuk obligasinya. Sebenarnya kita perlu menghitung present value atas obligasinya. Jadi nilai obligasi yang kita beli 4 juta itu pada harga berapa? Apakah di bawah 4 juta, di atas 4 juta, atau pada nilai wajar, nilai nominalnya yaitu 4 juta. Nah, perhitungannya pembahasan utang obligasi sudah saya sampaikan. Yang pertama
pertama kita mau cari nilai present value-nya dari dua sumber, yaitu yang pertama pada nilai obligasinya kalikan dengan faktor diskon faktornya, yaitu faktor pengalinya. Didapat dari mana? Kita lihat dari periode ke-10, jumlah periode itu ada 10 kali pembayaran kan, dengan bunga 8%. Dengan bunga 8%. Berapa nilainya di sini? Faktor pengalinya yaitu 0,431463193. Kalikan dengan 4 juta. Itu net present value atas nominal obligasinya. Kemudian kita mau menghitung present value atas bunga obligasinya. Present value atas bunga obligasinya kalikan dengan bunga obligasi yaitu 10%, kalikan dengan 4 juta, 400.000. Nilai ini kan kita bayarkan setiap tahunnya selama 10 tahun. Nah, dikalkulasi dikonversi atau dicari nih present value-nya itu berapa sih sebenarnya. Nah, present value-nya sama, kalikan dengan kita lihat di tabel anuitasnya. Sama, kita lihat di tabel anuitas cuma di kolom yang berbeda. Nah, periode ke-10 bunganya 8%. Dapat faktor pengalinya berapa? Yaitu 6,710081. Dan dikalikan dijumlahkan dapat nilai obligasi yang sebenarnya. Jadi present value atas nilai obligasinya yaitu 4.536.807 dolar, sama yang ada di soal ini. Sama kan? Gitu. Kalau mau dihitung secara manual, kalau mau kalian cari nilainya dapat dari mana ya seperti ini pencari. Ini angka-angka komanya itu dari mana faktor pengalinya di sini ya. Nah, ini kita ambil contoh. Tadi 8% kan bunga pasarnya. Periode ke-10 8%. Untuk yang ini yang present value atas obligasi 04631 ya ini bisa kasih warna ini. Nah, ini faktor pengalinya. Sedangkan yang bunga sama 8% ya bunga pasarnya ya. Dengan pembayaran obligasinya itu selama 10 periode, 10 kali pembayaran. Yaitu dapat berapa present value-nya diskon faktornya, yaitu 6710,081. Nah, 6710,081 sama ya. Jadi kalikan aja dapat 4.336.807 dolar. Gitu. Nah, di soal sudah diinfokan nilai yang diterima atas obligasinya, dia tidak perlu kita hitung kembali, kecuali tidak diinformasikan nilai obligasinya, nilai sekarang dari obligasinya, maka perlu kita hitung sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, menggunakan tabel bunga. Itu ya, 8% dapat dari mana? Dapat dari bunga tingkat suku bunga pasarnya, bukan bunga obligasinya. Bunga obligasinya itu untuk menghitung angsuran bunganya saja. Jadi yang poin A diminta untuk berjurnal pada saat penerbitan obligasi. Berarti di sini ada kas yang kita terima senilai 4536807 atas obligasi. Di kredit kita catatnya utang obligasi bertambah di kredit 4 juta. Nah, kas yang kita terima lebih besar daripada daripada nilai obligasinya, nilai nominal obligasinya. Berarti ada selisih di sebelah kredit. Kita akui sebagai premium obligasi. Itu premium obligasi. Ada pencatatan lain tidak? Ada. Jurnal lain bisa. Kita bisa menggunakan bentuk pencatatan atau model pencatatan berbeda. Bisa aja langsung kita catat di sini. Kita nggak usah akui adanya premium ataupun obligasi ataupun diskonto. Langsung kita catat kas kita berapa dan beban obligasi utang obligasinya, bond payable kita pada nilai saat sekarang ini, pada nilai yang kita terima yaitu 4.536.807. Nah, catat seperti ini juga boleh ya, nggak masalah ya, tapi harus konsisten aja. Kalau kita catat seperti yang ini, jawaban ini, berarti pada saat amortisasi jangan lupa kita kurangi nilai premiumnya.
agar nanti di 10 tahun ke depan premiumnya itu sama dengan 0, obligasi tercatat 4 juta. Tetapi kalau kita pakai cara kedua ini, kita nggak perlu amortisasi ke bond premium atau bond discountnya itu, langsung kita alokasikan mengurangi nilai bond payable-nya itu setiap kali amortisasi. Jadi bond payable-nya itu berangsur-angsur akan berkurang sampai dengan tahun ke-10 tercatat bond payable 4 juta. Ya, ini perbedaannya. Jadi ada cara lain untuk mencatat penerbitan hutang obligasi ini, yaitu dengan mencatat langsung nilai yang terrealisasi pada hutang obligasi dan tidak dicatat terpisah sebagai premium ataupun diskonto, dengan catatan pada saat pembayaran bunga selisihnya amortisasi yang diamortisasi langsung kita alokasikan ke rekening hutang obligasi kita. Itu yang jurnal pada saat penerbitan obligasi. Yang kedua, diminta untuk membuat tabel perhitungan atas bunga obligasi menggunakan metode bunga efektif. Pada saat penerbitan tercatat beban hutang obligasi senilai $4.536.807, yaitu terdiri dari hutang obligasi 4 juta dan bond premium atau premium obligasi sebesar $536.807. Pada saat pembayaran tanggal 30 pada akhir tahun ya, periode pertama kita bayar bunga. Berbunga kas yang kita bayarkan ya 10% dari 4 juta, karena bunga obligasinya 10% ya, kalikan 4 juta dapat 400.000. Kemudian beban bunga yang kita akui bukan 400.000, tetapi dihitung dari 4.536.807 kalikan dengan tingkat suku bunga pasar yaitu 8%, dapat 362.945. Itulah yang kita akui sebagai beban bunga. Selisih antara kas yang kita bayarkan dengan beban bunga tercatat kita kurangi atau amortisasi premium ataupun diskonto. Karena ini premium ya kita bersifat mengurangi dari premium itu yang dikredit, kita catat ke sebelah debit. Selisihnya itu 37055. Jadi diskonto beban lagi. Jadi hutang obligasi yang tadi 4536807 termasuk premium obligasinya berkurang menjadi 4499752. Nah, ini kurang lebih sama seperti mortgage payable ya. Jadi angsurannya tetap sama 4 juta, beban bunga obligasinya ya kita kalikan 8% dengan sisa obligasi utang obligasinya tercatat yaitu 4499752. Dapat 359.980. Selisihnya kita kurangi obligasi kita amortisasi premium obligasi. Obligasi yang tercatat hingga periode kedua berkurang menjadi 4.049.732. Nah, kurang lebih seperti ini terkait dengan tabel perhitungannya. Sampai tahun ke-10 ya. Nah, ini tahun ke-10 nya. Sampai dengan tahun ke-10 beban bunga yang dibayarkan tetap 400.000. Beban bunganya yang diikutin 8% kalikan dengan sisa obligasinya, sisa utang obligasinya, termasuk premium ataupun diskonto obligasi. Nah, selisih antara kas yang dibayarkan dengan beban bunga tercatat ini mengurangi premium ataupun diskonto obligasinya. Nah, karena ini premium, di mana nilai yang diterima lebih besar daripada nilai nominal obligasinya itu akan berkurang terus, ya, menjadi faktor pengurang terus sampai dengan tahun ke-10 beban hutang obligasi yang tercatat yaitu pada nilai nominalnya 4 juta, tinggal dilunaskan saja hutang obligasi tersebut. Gitu. Ini kalau premium. Kalau diskonto berarti nilai obligasinya itu nilai sekarangnya lebih kecil dari nilai nominalnya. Jadi setiap kali amortisasi nilai sekarangnya itu akan bertambah terus sampai
sampai dengan akhir periode, akhir umur jatuh tempo akan tercatat pada nilai nominalnya. Ini kalau diskonto. Kalau premium ya seperti ini. Premium berarti nilai sekarangnya itu lebih besar dari nilai nominal obligasinya. Jadi akan pada saat amortisasi akan berkurang terus. Ya, berkurang terus sampai dengan tercatat pada nilai nominalnya atas obligasi tersebut. Itu yaitu perbedaan antara diskonto dan juga premium. Lanjut yang C. Yang ketiga, diminta untuk membuat pembayarannya, untuk mencatat beban bunga dan juga amortisasi premi obligasi. Jadi di sini ada kas yang harus kita bayarkan, ada sejumlah uang harus kita bayarkan karena di akhir Desember pembayarannya di awal Januari, berarti kita bayarkan, kita tahu itu nilainya 400.000. Atas apa? Atas beban bunga yang kita akui di tahun pertama, berapa nilainya? Yaitu 362.945. Selisihnya yaitu 37055, catat ke premium obligasi di sebelah debit. Kalau diskonto kita catat di sebelah kredit karena bersifat menambah kembali. Kalau premium kan kita catat diterima kelebihan, jadi bersifat mengurangi gitu. Nah kurang lebih seperti ini. Jadi ada beban bunga, ada amortisasi atas premium diskonto, dan juga ada beban hutang bunga yang kita catat. Nah pembayarannya tanggal 1 Januari 2018, berarti ya kita hapus hutang bunga kita, kurangi nilai kas kita di sebelah kredit. Tahun kedua juga sama. Kalau tahun kedua berarti ya hutang bunga tercatat 400.000, kemudian beban bunga tercatat, bukan hutang ya, hutang bunga tercatat 400.000, beban bunga yang diakui pada pembukuan yaitu 359.980, dan 40.020 dolar kita catat mengurangi nilai obligasinya, yaitu amortisasi, kita amortisasikan premium obligasinya. Kalau kita catat langsung, kita nggak perlu catat ke premium ya, tetapi langsung dicatat ke hutang obligasinya. Kalau diskonto kita tambahkan, kalau premium kita kurangi. Jadi yang poin keempat, poin kelima, pencatatan atas beban bunga dan juga amortisasi obligasi tercatat di tahun kedua tanggal 31 Desember 2018 adalah beban bunga yang diakui yang ada di tabel yaitu 359.980, ada premium obligasi yang kita amortisasi di sebelah debit 40.020 dolar, 40.020 dolar. Kemudian ada beban bunga yang kita, hutang bunga yang belum kita bayarkan yaitu sebesar 400.000. Ya 400.000 ya, bukan 4.000. Nah kurang lebih seperti ini terkait dengan hutang obligasi. Yang tahun ketiga, tahun keempat juga sama sampai dengan tahun ke-10, amortisasi dan pengakuan bunga. Jangan lupa pada saat pembayaran ya kita lunasin juga hutang obligasi kita kalau dibayarkan ya, berarti bonds payable di debit, kreditnya cash senilai 4 juta ya, termasuk bunga ya tinggal ditambahin aja, jadi 4.400.000 gitu. Yang B itu ditanya yang disajikan pada laporan posisi keuangan terkait dengan bond payable-nya atau hutang obligasinya bagaimana? Ya kita catat hutang obligasinya pada nilai nominalnya yaitu 4 juta. Ini di tahun kedua ya, tahun 2018 ya. Nah, bond premium obligasi yang tadi tercatat sebesar berapa? 807 berkurang 3755 jadi sisa premium obligasi kita menjadi berapa, yaitu menjadi 459.732. Nah jadi bukan beban ya, saya sebut beban. Jadi utang obligasi yang tercatat pada tahun 2018 yaitu
obligasi dengan nilai nominal 4 juta plus sisa premium diskonto premium obligasinya 459.732 tercatat di laporan posisi keuangan utang obligasi kita sisa 4.459.732 termasuk nilai nominal 4 juta dan premium obligasinya 459.732. Kalau kita pakai cara kedua tadi, berarti di sini ya bond payable doang yang tercatat, yaitu 4.459.732. Nggak ada premiumnya lagi gitu, karena langsung dikapitalisasikan ke utang obligasinya. Itu yang poin B. Yang poin C diminta untuk catat secara naratif. Nah, poin C, beban bunga dilaporkan di tahun 2018 dengan lebih tabel, yaitu 539.980. Interest expense reported for 2018 is $359.980. Yang kedua itu kita bandingkan antara metode efektif dan juga garis lurus, mana lebih besar, apakah sama ataukah lebih besar maupun lebih kecil bila dibandingkan antara metode efektif dan juga metode garis lurus. Kalau bunga efektif tidak perlu kita sajikan, tidak perlu kita bahas lagi ya, karena sudah kita sampaikan, kita tinggalkan di atas, di soal atas ini, di soal sebelumnya. Jadi kalau tahun 2018 kalau kita mau bahas beban bunganya, tercatat kalau metode efektif tercatat 359.980 di sini bunganya. Kalau kita pakai metode garis lurus, kalau metode garis lurus kan kita cari tahu dulu premium obligasinya berapa tadi pada saat penerbitan, 536.807 dibagi berapa kali pembayaran, berapa kali amortisasi, yaitu 10 tahun. 3 tahunnya kita amortisasi 53681 $53.681 gitu. Jadi beban bunganya itu yang kita akui berapa, didapat dari angsuran bunga kita bayarkan tiap bulan kurangi dengan amortisasi bond premiumnya atau premium obligasinya 53681. Nah, selisihnya itulah yang kita akui sebagai beban bunga di tahun 2018. Beban bunga kita akui kalau kita pakai straight line method, metode garis lurus, yaitu 346.319. Jadi kalau kita pakai metode bunga efektif, beban bunga yang dilaporkan yang dicatat akan lebih besar daripada beban bunga yang dicatat menggunakan metode garis lurus. Ya, lebih besar kalau garis lurus cuma 346, kalau efektif 359. Jadi the bond interest expense with effective interest method yang reported in 2018 akan lebih besar daripada jumlah yang dilaporkan pada metode garis lurus. Itu yang secara penjelasan secara naratifnya ya sesingkat-singkatnya seperti ini. Ya, nah penjelasan singkatnya seperti ini gitu. Nah, oke. Berarti yang poin berapa? Poin C juga sudah ya, poin C ya. 2 poin ini juga sudah kita bahas. Jadi untuk hutang obligasi selesai ya, ini kebetulan premium ya. Ada satu soal lagi terkait dengan diskonto obligasi. Nah, diskonto itu tinggal kita tambahkan. Kalau premium amortisasinya itu bersifat mengurangi karena nilai kita tercatat, nilai hutang obligasi tercatat lebih tinggi daripada nilai nominalnya. Gitu. Jadi pada saat amortisasi kita kurangi terus gitu, kurangi premium yang disebut debit. Sedangkan kalau diskonto obligasi ya kebalikannya, dimana kita nilai obligasi yang tercatat lebih kecil daripada nilai nominalnya. Jadi pada saat amortisasi ya kita pulihkan kembali, kita tambahkan yang tercatat menjadi nilai nominalnya, jadi ditambahkan di amortisasi ke sebelah kredit diskontonya gitu. Nah, kurang lebih seperti ini penjelasan, pembahasan dan juga pengerjaan terkait dengan soal soal 9 ini terkait dengan hutang obligasi, khususnya premium obligasi.
Jadi untuk poin 9 ini selesai. Untuk pertemuan kali ini, di video kali ini terkait dengan pembahasan soal-soal latihan, saya rasa cukup ya 3 soal ini ya, karena yang 3 soal ini yang saya rasa agak perlu pembahasan ekstra ya, saya sampaikan di pembahasan soal latihan ini. Dan soal-soal lain saya kira nggak ada masalah sih, harusnya ya, tinggal diikutin saja dengan handout bagaimana cara pengerjaannya. Jadi dengan 3 soal ini waktu juga sudah pas, kurang lebih 40-an menit. Oke, jadi untuk pembahasan 3 soal latihan ini yaitu terkait dengan utang obligasi, terkait dengan utang hipotek, dan juga terkait dengan utang garansi, sudah cukup ya untuk 3 soal ini. Jadi untuk soal-soal berikutnya ya kan tinggal coba bahas aja, coba pelajari aja sendiri. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, silakan disampaikan, didiskusikan di grup WA. Jadi untuk 3 soal ini selesai, dan pertemuan kali ini di video kali ini juga selesai. Sampai jumpa semuanya.